Di awal sebelum waktu berjalan, sebelum langit terangkat, sebelum bumi terbentang, sebelum malaikat bertasbih, hanya ada Allah yang Maha Esa. Dalam kehendaknya yang agung, Allah menciptakan satu cahaya yang sangat suci. Cahaya itu bukan seperti cahaya dunia. Ia lembut, agung, dan penuh kemuliaan. Itulah Nur Muhammad SAW, cahaya pertama dari seluruh ciptaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah An-Nur 35. Para ulama memahami bahwa seluruh cahaya petunjuk berasal dari Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pembawa cahaya hidayah bagi alam semesta. Ketika Nur Muhammad telah diciptakan, Allah menampakkan sebuah cermin agung kepadanya. Cermin itu bukan sekadar memantulkan rupa, tetapi memperlihatkan hakikat kemuliaan. Saat Nur Muhammad memandang cermin itu, ia melihat sosok yang sangat indah, penuh kesempurnaan, bercahaya tanpa celah. Nur itu berkata dengan penuh takzim, "Wahai Tuhanku, siapakah yang kulihat ini?" Allah berfirman, "Itulah engkau Muhammad, aku memuliakanmu. Dari cahayamu kelak aku menciptakan makhlukku, dan engkau akan menjadi penutup para nabi serta rahmat bagi alam." Mendengar itu, Nur Muhammad tidak merasa bangga. Justru ia dipenuhi rasa malu, takut, cinta, dan syukur kepada Allah. Ia pun bersujud, lama sekali, memuji Allah dengan tasbih yang hanya Allah yang mengetahui. Keringat cahaya. Dari rasa malu dan cinta itu, keluarlah sesuatu dari Nur Muhammad. Bukan keringat seperti manusia, tetapi tetesan cahaya suci. Dalam kisah yang dinukil dalam Daqaiqul Akhbar disebutkan, dari tetesan cahaya bagian kepala, Allah menciptakan para malaikat. Mereka suci, taat, tidak pernah membangkang, dan terus bertasbih siang dan malam. Hadis sahih menyebut, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dari tetesan cahaya wajah, Allah menciptakan langit, bintang, dan cahaya semesta. Dari tetesan cahaya bagian tubuh lain, Allah menciptakan bumi, gunung, laut, dan seluruh makhluk yang akan hidup di dunia. Semesta yang luas ini, dengan segala keindahannya, tercipta dalam kehendak Allah, melalui hikmah yang tak terjangkau akal manusia. Allah berfirman, "Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hikmah." Qur Asad 27. Ruh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebagian riwayat hikmah disebutkan, ruh Nabi Muhammad SAW berasal dari bagian paling mulia dari cahaya itu. Digambarkan sebagai dari tetesan cahaya yang sangat dekat dengan kesempurnaan nur, diibaratkan dari jari-jari yang paling bercahaya. Maknanya bukan fisik, tetapi menunjukkan bahwa ruh Nabi SAW adalah ruh paling suci dan paling dekat kepada Allah. Karena itu, Nabi SAW bersabda, "Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Pengumpulan ruh manusia. Setelah alam disiapkan, Allah menciptakan ruh-ruh manusia. Jumlahnya tak terhitung, dari nabi pertama hingga manusia terakhir. Semua ruh itu dikumpulkan di suatu alam sebelum dunia, sebagaimana firman Allah, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi." Qur Asad Al-Araf 172. Para ulama menyebut peristiwa ini sebagai perjanjian ruh. Dalam kisah hikmah, ruh-ruh itu kemudian diperlihatkan kepada Nur Muhammad SAW. Cahaya itu sangat terang, sangat suci, sangat menenangkan bagi yang hatinya bersih. Ruh yang melihat dengan penuh. Sebagian ruh memandang Nur Muhammad dengan penuh perhatian. Mereka merasakan ketenangan cinta, kedamaian kerinduan kepada Allah. Ruh-ruh ini menerima cahaya itu dengan lapang. Dalam hikmah disebut, ruh seperti ini kelak lahir sebagai manusia yang mudah menerima iman, mencintai kebenaran, dan condong kepada ketaatan. Ruh yang lalai.
Namun ada ruh lain. Mereka tidak benar-benar menatap cahaya itu. Ada yang menoleh ke samping, melihat hanya sebagian, terganggu oleh ketakutan atau lalai dari memperhatikan cahaya itu. Bukan berarti mereka tidak melihat sama sekali, tetapi mereka tidak menerima cahaya itu dengan hati yang tenang. Dalam kisah hikmah disebut, ruh seperti ini kelak cenderung lahir sebagai manusia yang sulit menerima kebenaran, keras hati, mudah menolak petunjuk, atau menjadi orang kafir. Namun ini bukan takdir mutlak, karena Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Hadis riwayat Muslim. Artinya manusia tetap punya kesempatan memilih iman di dunia. Kesaksian malaikat. Para malaikat menyaksikan pengumpulan ruh itu. Mereka melihat bagaimana cahaya Nur Muhammad menjadi sebab ketenangan bagi sebagian ruh dan ujian bagi yang lain. Malaikat pun bersujud dan memuji Allah. Mereka memahami bahwa seluruh makhluk berasal dari kehendak Allah semata. Hikmah besar dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan beberapa pelajaran. 1. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi alam. Allah berfirman, "Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya 107. 2. Cahaya petunjuk datang dari Allah. Siapa yang membuka hati akan mendapatkannya. 3. Lalai dari kebenaran sejak awal adalah bahaya besar, karena kelalaian kecil bisa membawa penolakan besar. 4. Kerendahan hati Nur Muhammad adalah teladan tertinggi. Meski paling mulia, beliau tetap bersujud dan bersyukur. 5. Semua manusia punya peluang kembali kepada fitrah. Tak ada yang ditutup pintu taubatnya selama masih hidup. Nur Muhammad tetap bersinar dalam kemuliaannya. Dari cahaya itulah Allah mengutus Nabi terakhir ke dunia, membawa Al-Quran, membawa hidayah, membawa jalan keselamatan. Dan setiap manusia yang hidup di dunia seakan mengulang pilihan ruhnya. Apakah ia akan menatap cahaya petunjuk atau berpaling darinya? Semoga kita termasuk yang melihat cahaya itu dengan hati yang tenang, menerima iman, dan kembali kepada Allah dalam keadaan ridho.